Selamat malam pemirsa, banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera bukan semata bencana alam. Di balik hujan ekstrim, pemerintah menemukan indikasi serius perusakan hutan, pembalakan liar, dan pembukaan lahan ilegal yang diduga kuat memperparah dampak bencana. Temuan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir menjadi pintu masuk penyelidikan dugaan kejahatan kehutanan. Melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan, pemerintah bersama Kementerian Kehutanan, Kejaksaan Agung, TNI dan Polri menelusuri asal-usul kayu tersebut. Kini Satgas mengklaim telah mengantongi nama perusahaan, menemukan indikasi pidana korporasi hingga menjatuhkan denda. Di tengah korban jiwa, kerugian material, dan kerusakan lingkungan, publik menunggu ketegasan negara. Akankah penegakan hukum benar-benar menjerat pelaku hingga ke pengadilan? Bersama saya Fitri Megantara, Top Issue mengusut pidana di balik bencana Sumatera. Dan untuk membahas mengenai topik malam hari ini telah hadir narasumber di studio Metro TV. Ada juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Bapak Barita Simanjuntak. Selamat malam, Pak Barita. Selamat malam, Mbak Fitri. Terima kasih telah hadir di studio dan juga telah hadir staf khusus Kepala Staf Kepresidenan, Bapak Timothy Ivan Triono. Pak Ivan, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga akan bergabung dan berdiskusi bersama kami malam hari ini mantan Kabareskrim Polri, Bapak Ito Sumardi. Selamat malam, Pak Ito. Malam, Mbak Fitri. Dan selain bapak-bapak yang telah bergabung di studio, juga telah bergabung bersama kami narasumber dari sambungan Zoom, anggota Komisi 4 DPR RI, fraksi Golkar, Bapak Firman Subagio. Selamat malam, Pak Firman. Selamat malam, Mbak Fitri. Selamat malam, Bapak-bapak semuanya. Baik. Selamat malam, Pak Firman. Ya, Bapak-bapak dan juga pemirsa, sebelum kita membedah lebih mendalam topik untuk malam hari ini, ya, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto saat menggelar sidang Kabinet Paripurna pada sore tadi di Istana Negara. Banyak kegiatan pembalakan hutan liar, illegal logging, juga illegal mining, tambang-tambang ilegal terlalu banyak penyelundupan. Kita sudah kerahkan TNI, Polri, kerahkan kekuatan, masih saja pihak-pihak yang terus tidak mau menghormati hukum di Indonesia. Penyelundupan ini mengakibatkan kerugian besar bagi ekonomi kita. Kita sudah ambil tindakan-tindakan tegas. Pemerintah sudah 4 juta hektar sudah kita kuasai kembali, kita cabut. Dan tahun ini Menteri Kehutanan dan ATR Badan Pertanahan selama tahun ini tidak ada satu pun izin yang dikeluarkan atau diperpanjang. Tidak ada satu pun. Apakah itu HTI, HPH, apakah itu perpanjangan, dan juga Menteri SDM, tidak ada satu pun IUP dan sebagainya yang dikeluarkan. Karena kita akan review, kita akan kaji kembali yang tidak sesuai dengan pasal 33, yang tidak menguntungkan rakyat, kita tidak boleh ragu-ragu. Kita tidak akan teruskan. Ya, tadi kita sudah mendengar pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto saat sidang Kabinet Paripurna sore tadi. Saya akan langsung ke Pak Ivan. Pak Ivan, sebetulnya sejauh mana Presiden melihat penyebab banjir di Sumatera sebagai dampak dari kesalahan tata kelola hutan, bukan sebagai ataupun sekedar faktor cuaca? Ya, pertama Pak Presiden melalui Pak Mensesnek dan juga Pak Seskap juga berulang kali menyampaikan bahwa peristiwa bencana alam di 3 provinsi ini merupakan kombinasi ya antara faktor cuaca ekstrim dan juga diperparah oleh kerusakan lingkungan gitu. Ya, artinya ada pengakuan dari pemerintah bahwa ini adalah faktor tata kelola yang salah. Dan itu kita sebagai pemerintah juga sudah melakukan tindak lanjut berupa proses penegakan hukum gitu. Nah, kalau kita lihat komitmen Pak Presiden terhadap illegal logging, kerusakan lingkungan, itu juga bisa kita lihat
sejak awal ya, dengan terbitnya Perpres nomor 5 tahun 2025 dan pembentukan Satgas PKH ya. Lalu juga pada saat kemarin kunjungan di Langkat, Pak Presiden sudah kembali menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi penebangan pohon secara liar gitu. Nah, diperkuat lagi argumen atau pernyataan Presiden itu pada hari ini saat sidang Kabinet Paripurna ya. Pertama, pada saat sidang Kabinet Paripurna tadi, Pak Presiden menegaskan bahwa kita harus benar-benar mengelola sumber daya kita dengan baik ya, supaya sumber daya kita ini untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ya. Lalu Pak Presiden juga menegaskan bahwa tidak boleh ada satu pihak pun yang mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Itu sudah jelas disampaikan oleh Presiden gitu ya. Dan Pak Presiden tadi pada saat sidang kabinet sudah menegaskan kembali bahwa pelanggar hukum ini akan ditindak dengan jelas, dengan tegas, dan konsesi-konsesi yang merugikan kepentingan nasional dan juga merugikan bangsa itu tentu akan diproses dengan hukum yang berat. Begitu. Baik, Pak Ivan, apakah KSP sendiri sebetulnya memiliki peta jelas soal konsesi bermasalah HTI, sawit atau tambang yang diduga berkontribusi pada bencana untuk kali ini? Ya, kalau KSP ini kan kita mesti lihat tugasnya berdasarkan Perpres ya. KSP ini bukan Kementerian Teknis, tetapi KSP bertugas untuk memonitoring dan mengevaluasi program prioritas Presiden, termasuk juga mengelola isu strategis. Dan kita punya mitra-mitra seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ATR, dan juga Badan Informasi Geospasial gitu, BIG ya. Dan di situ kami mendapatkan informasi bahwa pemetaan penebangan liar itu sudah ada. Dan saya rasa juga Satgas PKH juga sudah bekerja berdasarkan data itu, berdasarkan pemetaan yang sudah dimiliki oleh pemerintah. Jadi saya juga dapat tegaskan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman Satgas PKH ini sudah jauh sebelum adanya bencana. Jadi artinya komitmen pemerintah, komitmen Presiden itu bukan hanya sekarang, tapi sudah sejak dulu, sejak pertama kali menjabat, bahkan mungkin jauh sebelum beliau menjabat, beliau sudah punya concern bahwa kekayaan sumber daya alam kita ini harus besar-besaran untuk kemakmuran rakyat, dan oknum-oknum yang melakukan pelanggaran hukum harus ditindak dengan tegas begitu. Nah, mengenai penindakan hukum secara tegas, saya akan ke Pak Barita. Pak Barita, ini dari Satgas sendiri seperti apa temuannya soal keterlibatan korporasi besar ataupun individu dalam kerusakan hutan yang berdampak langsung pada banjir? Ya, setidaknya ada 4 hal penting yang saya kira perlu kita ketahui. Pertama, Satgas ini dibentuk berdasarkan peraturan Presiden nomor 5 tahun 2025 Januari 21 Januari. Jadi bisa dibayangkan beberapa bulan semenjak menjabat Bapak Presiden telah melihat, mengantisipasi kemungkinan itu. Nah, 4 poin penting dari yang perlu disampaikan. Pertama adalah Satgas timnya telah melakukan investigasi, telah melakukan langkah-langkah identifikasi untuk menemukan perbuatan pidana serta menemukan korporasi yang bertanggung jawab. Baik korporasi dalam bentuk entitas badan hukum maupun pertanggungjawaban individu untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan itu dilakukan sektoral yang ada di 12 elemen kementerian lembaga di dalam Satgas. Di situ ada Kepolisian Republik Indonesia, ada Otoritas Kehutanan, Lingkungan Hidup, SDM, sampai pada Kejaksaan. Yang kedua, Satuan Tugas Penertiban Kawasan hutan ini juga melakukan langkah-langkah administratif yang berupa evaluasi terhadap perizinan yang telah dikeluarkan, sehingga nanti jelas apa yang harus dilakukan melalui evaluasi terhadap perizinan itu. Dan yang ketiga, Satgas telah melakukan penghitungan ya terhadap beban kewajiban pemulihan lingkungan yang harus dipertanggungjawabkan oleh korporasi, badan hukum atau individu yang harus berkewajiban memulihkan keadaan pemulihan lingkungan yang telah rusak. Dan keempat, Satgas juga telah bekerja sama tentunya dengan entitas negara yang ada di sana untuk mengevaluasi regulasi di sektor kehutanan, sektor lingkungan hidup, sektor tata ruang untuk perbaikan termasuk tata kelolanya agar hal demikian tidak terjadi lagi. Dan saat ini kami juga perlu sampaikan bahwa Barreskrim Polri telah menetapkan satu entitas badan hukum sebagai tersangka yang akan diikuti oleh temuan-temuan penyidikan. Di sini telah diperiksa di daerah Nangro Aceh Darussalam itu ada 6 entitas badan hukum, sudah dilakukan klarifikasi, sudah diperiksa di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
di Sumatera Utara ada 8 entitas badan hukum dan 4 individu pemegang hak atas tanah. Sudah dilakukan klarifikasi, pengecekan, identifikasi, serta penyidikan. Dan di Sumatera Barat direncanakan ada 13 entitas. Jadi semua sudah dipetakan, sudah diketahui siapa yang bertanggung jawab. Nah kemudian langkah-langkah hukum tentu akan dilakukan yang saat ini sedang berproses. Sehingga secara cepat karena lintas sektoral ini ada di dalam Satgas melalui kewenangan hukum yang ada, tentunya akan mempercepat proses penegakan hukumnya, terutama untuk memberi reaksi cepat perintah Presiden bahwa harus diberikan keadilan siapa yang bertanggung jawab, terutama kepada rakyat korban, serta pemulihan keadaannya. Jadi kalau tadi disampaikan 2-3 bulan pemulihan keadaan, saya kira ini adalah kerja cepat yang harus segera dilakukan untuk memberi, selain pertanggungjawaban adalah kepastian terhadap penanganan ini dapat dilakukan dengan baik, sehingga ke depan tata kelola dari seluruh entitas kita itu dapat berjalan dengan baik sebagaimana diatur oleh regulasi. Satgas ini bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan, baik undang-undang sektoral maupun kitab undang-undang hukum pidana, karena di situ ada penegakan hukum. Tentu itulah dasarnya. Oke, proses pidana sedang berlangsung saat ini. Pengawasan kemudian terkait izin korporasi yang diduga melanggar ini juga kemudian diawasi atau tidak, Pak? Mengenai aktivitasnya saat ini, apakah kemudian sudah dihentikan total atau seperti apa? Ya, langkah-langkah itu secara simultan dilakukan. Proses penyidikan dilakukan, kemudian proses untuk menentukan sanksi administratif ya yang bersifat evaluasi terhadap perizinan yang telah dikeluarkan dan apakah ada unsur perbuatan melawan hukum dari proses keluarnya perizinan itu. Dan kalau tadi sudah dikeluarkan pencabutan izin, dipastikan itu juga harus berjalan secara efektif. Nah, kemudian juga yang bersifat penghitungan kerugian yang harus dipertanggungjawabkan kepada subjek hukum untuk memulihkan kerusakan lingkungan. Dan berikutnya adalah evaluasi terhadap regulasi kita, di mana kita bisa melihat kemungkinan ada celah kerawanan regulasi sehingga itu sering digunakan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari apa yang seharusnya harus dilakukan. Nah, itu secara simultan dilakukan oleh Satgas agar ini bisa dengan segera dan cepat diselesaikan, termasuk pertanggungjawaban hukum kepada subjek hukum individu maupun korporasi yang bertanggung jawab. Oke, nanti kita dengarkan tanggapan dari Pak Firman sebagai anggota DPR dan juga pandangan dari Pak Ito, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Download Metro TV Extend sekarang.